Ketika orang berpikir tentang Bali, mereka akan membayangkan Kuta, Canggu, Seminyak, dan Ubud. Tapi Bali lebih dari itu. Bagai tempat yang dapat bercerita, Bali menyimpan sejuta pesonanya. Pulau indah dan eksotis, sejuta pariwisata yang tak pernah mati. Selamat datang di Pulau Dewata, di mana beragam kebudayaan dan pariwisata berbicara. Keeksotisan pulau ini terus direkahkan dengan membangun banyak infrastruktur dan sarana-prasarana strategis demi mendukung sektor pariwisata di Bali. Dan disinilah, di balik pagar proyek episode 6, ikon baru yang akan menyempurnakan pilihan destinasi kalian. This is Surya Pada Tower, Buleleng. Buleleng merupakan sebuah kabupaten yang berlokasi di Bali Utara dan terkenal dengan objek pariwisata yang masih asri. Buleleng juga punya segudang budaya khas yang berbeda dari wilayah Bali lainnya karena telah lama menjadi tempat pertukaran budaya dari Cina, India, dan Eropa, maka lahirlah percampuran budaya yang dapat dilihat dari arsitektur, tarian, dan kepercayaan masyarakat setempat yang cukup beragam. Pak Ari, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang proyek Menara Surya Pada ini, mungkin konsep atau berangkat dari apa rencana pembangunan ini? Oke, baik Mbak Yuli. Jadi dengan latar belakang adanya keterbatasan mendapatkan akses informasi atas pembangunan di daerah, salah satu tujuan dibangunnya Menara Surya Pada ini adalah sebagai pemancar televisi digital terestrial ya. Kemudian juga sebagai sarana komunikasi untuk nanti sinyal-sinyal internet dan komunikasi radio komunitas. Maka pemerintah memutuskan membangun Taman Teknologi Surya Pada Tower ini. Lokasi ini memiliki ketinggian yang cukup ideal sebagai tempat berdirinya tower yang dapat menjangkau siaran khususnya di wilayah Bali Utara. Selain tadi sebagai pemancar, juga akan dibuat sebagai kawasan wisata edukasi baru terutama untuk pengembangan wilayah di Provinsi Bali Utara yang tentunya akan berimpact kepada peningkatan perekonomian masyarakat Bali Utara dan sekitarnya. Di badan tower sendiri nanti, di badan tower ini juga akan berfungsi sebagai wahana edukasi. Jadi dapat berupa nanti ada planetarium, ada skywalk, ada revolving restoran, ada restoran statis, dan juga nanti sedang kita bangun nanti ada jembatan kaca sebagai wahana edukasi dan wahana wisata. Ternyata proyek Tower Surya Pada ini bukan cuma untuk destinasi wisata ya, tapi ada fungsi sosial itu sendiri ya Pak ya. Berarti dampak positif untuk masyarakat sekitar juga tentunya ada ya Pak? Iya, tentunya dampak positif yang kita dapatkan mungkin secara tidak langsung gitu ya, tidak langsung artinya kan mungkin secara ininya ekonomi lokalnya bisa berkembang di sana gitu kan, bisa juga UMKM berkembang di sana, sehingga wisatawan yang kesana bukan hanya mengunjungi tapi bisa mengunjungi masyarakat sekitar karena daerah sana kita dahulu kan daerah wisata, sehingga masyarakat juga bisa berkembang secara tidak langsung di sana dengan adanya wisatawan yang akan berkunjung ke sana gitu. Nah Pak Ari, menarik sekali tadi yang sudah diceritakan ke kita semua mengenai Surya Pada Tower ini. Tapi masih ada nih Pak yang bikin kita penasaran. Apa itu, yaitu Pak? mengenai teknologi. Apa ya Pak teknologi yang dipakai untuk pada proses pembangunan Surya Pada Tower ini? Oke, baik Mbak Yuli. Jadi teknologi yang kita pakai di sini dimulai dari pada saat konsep tahapan perencanaan. Jadi bangunan Tower Surya Pada ini didesain dengan dual sistem. Yang pertama sistem rangka beton bertulang, kemudian yang kedua sistem rangka baja sebagai pengaku lateral.
Dan juga dalam perencanaannya Turyapada Tower ini didesain dengan beban gempa nominal dan beban gempa kuat dengan periode ulang 500 tahun, Mbak Juli. Itu yang membuat proyek Turyapada ini begitu unik dan spesial karena teknologi yang kita pakai adalah dual system. Makasih Pak Ari penjelasannya. Sama-sama Mbak Yuli. Iya, dari tadi sudah dijelaskan banyak hal tentang Menara Turyapada Tower ini. Nah Pak, kira-kira ada nggak pekerjaan yang bisa saya lakukan di sini? Kira-kira? Tentu boleh, dan kita ada pekerjaan di sini Mbak Juli, nanti akan dibantu oleh tim kami, Pak Mulyono. Saya kenalkan Pak Mulyono sebagai Set Operation Manager, dan saya mohon maaf Mbak Yuli, saya harus izin pamit dulu, nanti ditemanin Pak Mulyono untuk melihat kegiatan aktivitas di proyek Turyapada ini. Nah ini Mbak Juli, ini berhubung proyek Turyapada ini lagi tahapannya pekerjaan finishing. Sebelum kerja nih, Iya. pakai sarung tangan dulu. Oke. Biar Safety aman, first biar ya, Pak, ya. safety ya. Nah, kita mulai dari mana nih Pak Mo? Oke, Mbak Juli. Ini Mbak, sebelum kita nempel terakota di sini, sebaiknya kita basahi dulu ya, biar air semennya nggak banyak terserap, sehingga bisa laketnya bisa maksimal. Ini kita mulai. Silakan Mbak Juli, ini ada keramik terakota. Silakan dikasih lem keramiknya. Dioles. Oles dikasih ini Mbak. Agak kotor-kotor memang nih Mbak Juli. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. Ini ya Pak ya. Ya. Aduh. Kurang ya Pak? kurang lagi ya. Ada. Dikit lagi ya. Oke, kita Oke ratain. ya, ratain. Ini masih kurang nggak Pak? Dikit lagi. Nih sini. Ternyata susah Pak, ini Pak. Aduh, berat ternyata Ternyata nyekopnya. berat juga kan. Karena tukang di sini tiap hari kerjanya kayak gini nih Mbak Yuli. Kelihatannya ringan Mbak Yuli ya. Tapi setelah dilakukan sendiri, Nggak ringan ini Pak. kalau seharian full bisa keringatan ya. Bisa gempor. Jadi gimana nih Pak? Terus Jadi ini selanjutnya? setelah kita siapkan medianya ini Mbak Yuli. Nah ini tinggal tempel ini, kemudian ini sudah dikasih paku-paku, terus tadi udah di leveling. Nah ini Mbak Yuli, ini ya, supaya mepetnya maksimal. Yang ini? Tek-tek pakai palu karet dikit aja. Nah, gini rasanya. Enak kan seharian? Susah juga ternyata ya Pak. Mau lanjut lagi? Siap? Boleh, siap. Oh siap. Nanti ada potong keramik terakota. Oke, di Kita mana nih lanjut Pak? ke sini ya. Nah, tugas kamu selanjutnya potong keramik. Potong keramik. Siap. Oke. Ini Mbak, ini kan ngapain kita perlu motong keramik yang sini nih. Udah kita siapkan gerinjanya, beserta mata potongnya. Siap? Siap, ayo. Kita nyalain. Ya. Tenang aja, tenang. Ya, lurus aja ini ya. Oke, satu lagi. Oke, cukup. Nah, pintar sekali nih. Jadi tukang keramik yang tercantik di proyek Turyapada nih ya. Ternyata pekerjaannya nggak segampang kelihatannya ya Pak. Padahal iya. ini kan salah satu pekerjaan yang kecil ya Pak dari Betul. proyek pembangunan Turyapada Betul. ini. Betul, nah begitulah Mbak. Ini kan banyak tukang, ini kelihatannya ringan. Tapi Iya. setelah Mbak ngelakuin sendiri, ternyata Berat juga, kan. berat. Nah, oleh karena itu tukang-tukang ini perlu kerja keras, semangat. Iya betul. Dan risikonya juga nggak kecil teman-teman. Udah makasih Pak Mo, Ya, sudah ya. ditemenin, sudah diajarin dan sudah diperbolehkan untuk ikut melakukan pekerjaan di Ya. Turyapada Tower ini. Sama-sama. Saya izin ke bawah lagi Pak untuk Oh, menemui teman-teman proyek yang di Oke, bawah. dipersilahkan. Pembangunan Menara Turyapada Bali terbilang cukup menantang. Berlokasi di ketinggian 1.562 meter di atas permukaan laut, akses pembangunan ini harus melewati jalan yang cukup sempit. Terlebih lagi karena berlokasi di atas bukit, membuat cuaca sekitar proyek mudah berkabut. Ceritain dong, mungkin teman-teman di sini tantangan apa sih mungkin yang dirasain gitu selama kerja di proyek? Jadi di awal pembukaan itu kita kayak kesulitan untuk menaikkan alat berat juga, kan terutama karena emang dari awal
akses ke dalam proyek itu lumayan belum terbuka lah bilangnya. Jadi untuk membuat akses naik itu perlu ada pembebasan lahan juga. Ada yang berubah, ada yang dari basic design menjadi desain yang sekarang ada berubah juga gitu. Terus penting itu kan dilihat dari tenaga kerja juga. Tenaga kerja kita kan nggak tetap gitu dari awal sampai akhir itu jumlahnya masih fluktuatif gitu. Kadang datang banyak, lebih baru pulang juga lagi gitu kan ya. Thank you udah mau sharing, thank you seru banget tadi ceritanya. Nama Ibu Ketut Rajenadi, asal Ibu dari Desa Ambengan. Ibu udah selama 12 tahun jualan di sini pedagang buah. Semenjak ada menara itu, Ibu jualannya tambah rame, kelihatannya bagus, indah kelihatannya. Utama karya besi. Menara Turya Pada dibangun penuh dengan nilai budaya dan tentunya akan merubah wajah Bali di mata wisatawan. Di Bali Utara nantinya akan memiliki ikon baru yang menjadi destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan destinasi lainnya. Saya Juliana pamit undur diri. Pinaka pamuput atur, lugra yang titiang aturang paramasanti. Om Santi 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 Om.